Karismatia SH dengan akta nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 yang mana menurut para penggugat konvensi sekitar antara bulan November tergugat 1 telah mengirim surat tertanggal 21 Oktober 2017 kepada pengurus Persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun, di mana isi surat tersebut pada pokoknya tergugat 1 seolah-olah bertindak selaku pembina Yayasan Setia Hati Teratai, menyampaikan perubahan pengurusan Yayasan Setia Hati Teratai yang mendasar pada akte notaris Mardia SH nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017, yang isi pokoknya para penggugat telah diberhentikan dari pengurus Yayasan Setia Hati Teratai dengan cara sewenang-wenang. Sehingga para penggugat meminta agar akta tersebut dibatalkan. Sedangkan menurut tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi 156 menyebutkan bahwa para penggugat dalam objek sengketa adalah tentang Badan Hukum Yayasan Setia Hati Teratai. Dalam hal ini harus diperjelas kedudukan hukum dan aturan hukum yang berlaku. Sementara menurut tergugat konvensi 234 menyatakan bahwa pernyataan para penggugat sangat mengada-ngada yang menyatakan tergugat 1 bukan pengurus Persaudaraan Setia Hati Teratai, hanya warga biasa. Kedudukan tergugat 1 adalah sebagai pengurus Yayasan Persaudaraan Setia Hati Teratai berdasarkan bukti akta dan dalil posita para penggugat yang mengatakan perbuatan para tergugat telah mengaku-ngaku sebagai pengurus Yayasan Setia Hati sehingga tidak mempunyai kualitas untuk melakukan pengurusan adalah upaya para penggugat untuk memutarbalikkan fakta hukum yang terjadi sebenarnya. Justru terbukti para penggugatlah yang tidak mempunyai kualitas dalam melakukan pengurusan yayasan, mengaku-ngaku sebagai pengurus sehingga menimbulkan ketidakpastian di dalam melakukan pengelolaan yayasan. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan tergugat konvensi 1 atau penggugat rekonvensi 1 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat konvensi disangkal oleh tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi 156 dan tergugat konvensi 234, maka berdasarkan pasal 163 HIR, para penggugat konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas. Menimbang bahwa penggugat konvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P14 dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi Bagus Rizky Dinarwan SS dan Muhammad Ali Fauji SH MKN sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T1561 sampai dengan T15625 dan 2 orang saksi serta 1 orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi R. Murjoko DRS, saksi Insinyur Purwanto Budi Santoso dan ahli Dr. Haryanto SH MKN sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa tergugat konvensi 234 untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi. Menimbang bahwa selanjutnya apakah perbuatan para tergugat konvensi khususnya tergugat konvensi 1 garing penggugat rekonvensi 1 telah bertindak seolah-olah mengatasnamakan Yayasan Setia Hati Teratai sehingga dapat mewakili yayasan untuk membuat akta nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 merupakan perbuatan melawan hukum, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa material maupun imaterial. Menimbang bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu harus karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Menimbang bahwa pasal 1365 KUH Perdata yang mensyaratkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria 1. Adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan atau melanggar hukum. 2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada orang lain. 3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut. Dan 4. Terdapat hubungan sebab akibat atau kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum.
Menimbang bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah melanggar kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan ketidakhati-hatian. Menimbang bahwa hak-hak subjektif yang diakui oleh jurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya, misalnya hak milik, hak-hak pribadi, hak dalam kurung hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan, serta nama baik dan sebagainya, dan hak-hak khusus, serta hak penghunian seorang penyewa. Menimbang bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus jelas perbuatan apa yang telah dilakukan. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, para penggugat konvensi telah mengajukan bukti berupa P1 berupa akta pendirian Yayasan Setia Hati Teratai nomor 55 tanggal 12 November 1982 yang mana dalam Yayasan Setia Hati Teratai dibuat di hadapan Notaris Dharma Sanjata Sudagung, notaris di Malang pada hari Jumat tanggal 12 November 1982 dan berdasarkan bukti P2 berupa akta nomor 6 tanggal 6 Oktober 1999 tentang akta perubahan Yayasan Setia Hati Teratai Pusat Madiun yang mana akta tersebut adalah merupakan akta perubahan Yayasan Setia Hati Teratai. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P3 berupa akta pendirian Yayasan Setia Hati Teratai nomor 87 tanggal 10 Oktober 2014 di hadapan Notaris Muhammad Ali Fauji dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Ali Fauji. Akta tersebut dibuat untuk merubah akta nomor 6 tanggal 6 Oktober 1999 dibuat dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Bahwa di dalam akta nomor 87, video bukti P3 di dalamnya tertera sebagai pengurus, nama penggugat konvensi 1 sebagai wakil bendahara dan penggugat konvensi 2 sebagai bidang umum, juga tertera nama tergugat konvensi 1, garing tergugat rekonvensi 1, bertindak sebagai yang salah satu yang menghadap kepada notaris. Menimbang bahwa apakah kapasitas tergugat 1, garing penggugat rekonvensi 1 yang mengatasnamakan seolah-olah mewakili yayasan tersebut, sah sehingga timbul akta nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017, tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi telah menyangkalnya dan untuk penyangkalannya tersebut telah mengajukan bukti surat T1561 sampai dengan T15625 dan menghadirkan 2 orang saksi dan seorang ahli. Menimbang bahwa pokok dari gugatan para penggugat konvensi adalah petitum poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7, yaitu poin 4 menyatakan para tergugat yang mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai dengan mendasar pada akta notaris Mardia SH nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 adalah tidak sah oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum apapun juga. 5. Menyatakan akta pernyataan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai yang dibuat di hadapan Notaris Mardia SH dengan akta nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dinyatakan batal. 6. Menyatakan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai yang ditetapkan oleh Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun yang mendasar pada ketentuan ADART Persaudaraan Setia Hati Teratai tahun 2017 khususnya bab 13 Romawi Pasal 34, angka 2, anggaran dasar dengan keputusan nomor 003 garing SK garing DP strip PSHT garing 11 Romawi 2017 tentang pengurus Yayasan Setia Hati Teratai masa bakti 2017-2021 adalah sah menurut hukum. 7. Menyatakan tindakan para tergugat yang seolah-olah mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa terkait dengan petitum tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi berupa bukti T1563 berupa putusan Pengadilan Negeri Madiun nomor 21 garing PDTG garing 2018 garing PN MAD setelah meneliti bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi pokok gugatan dalam putusan tersebut video bukti T1563 adalah masalah yang sama dengan perkara
akuo, yaitu mengenai menyatakan para tergugat yang mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai dengan mendasar pada Akta Notaris Mardia SH tanggal 9 nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 adalah tidak sah oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Menyatakan akta pernyataan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai yang dibuat di hadapan Notaris Mardia SH dengan akta nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dinyatakan batal. Menyatakan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai yang ditetapkan oleh penggugat selaku Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun yang mendasar pada ketentuan ADART Persaudaraan Setia Hati Teratai tahun 2017 khususnya bab 13 Romawi pasal 34 angka 2 anggaran dasar dengan keputusan nomor 003 garing SK garing DP strip PSHT garing 11 Romawi 2017 tentang pengurus Yayasan Setia Hati Teratai masa bakti 2017-2021 adalah sah menurut hukum. Menyatakan tindakan para tergugat yang seolah-olah mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T156-5 berupa risalah penyerahan memori kasasi dan bukti T156-6 berupa surat tanda terima kontra memori kasasi menunjukkan bahwa perkara tersebut hingga saat ini masih dalam proses upaya hukum, yaitu upaya hukum kasasi. Menimbang bahwa berdasar kepertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa pokok permasalahan dalam perkara akuo adalah sama dengan pokok permasalahan dalam bukti-bukti T156-3 yang saat ini ada gugatan yang pokok perkaranya sama dengan perkara akuo yang sedang diperiksa oleh pengadilan tingkat kasasi dalam kurung Mahkamah Agung yang hingga saat ini belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap gugatan dimaksud. Menimbang bahwa majelis hakim memandang perkara atau sengketa yang digugat oleh penggugat konvensi sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan dalam kurung litis pendendi yang mana menurut kamus hukum arti dari litis pendenti adalah adanya perkara yang sama yang sedang diperiksa pengadilan. Menimbang bahwa untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain, maka majelis memandang bahwa terhadap perkara akuo, oleh karena pokok permasalahan sama dengan perkara yang masih diperiksa oleh pengadilan, video bukti T156-3 dan hingga saat ini, saat putusan ini diucapkan, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara dimaksud, bukti T156-3, maka terhadap perkara akuo belum saatnya untuk diajukan kembali ke pengadilan, sehingga para pihak harus menunggu hingga ada putusan perkara dalam kurung bukti T156-3 berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat konvensi garing tergugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima nid on van Clifford-Clark. Menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan petitum para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi dan bukti-bukti baik surat maupun saksi untuk selebihnya. Dalam rekonvensi, menimbang bahwa tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi, maka untuk selanjutnya tergugat konvensi 156 disebut juga sebagai penggugat rekonvensi 156 dan para penggugat konvensi disebut juga sebagai para tergugat rekonvensi. Menimbang bahwa oleh karena dalam pokok perkara gugatan konvensi para penggugat konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima nid on van Clifford-Clark, maka gugatan penggugat rekonvensi 156 harus pula dinyatakan tidak dapat diterima nid on van Clifford-Clark dalam konvensi dan rekonvensi. Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi yang diajukan para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi tidak dapat diterima, maka penggugat konvensi garing tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng. Memperhatikan pasal 182 ayat 1 HIR, pasal 184 HIR, pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.
dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi 156 dan eksepsi tergugat konvensi 234 seluruhnya. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi tidak dapat diterima dalam kurung niet on van verklaard. Dalam rekonvensi menyatakan gugatan penggugat rekonvensi 156 garing tergugat konvensi 156 tidak dapat diterima dalam kurung niet on van verklaard. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp2.465.500. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 oleh kami Hastuti SHMH sebagai Hakim Ketua, Wuryanti SHMH dan Murdian Ekawati SHMH masing-masing sebagai Hakim Akota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun